Tugas presentasi konseling format khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati dari kelas BKR 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi itu adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan klien mereka. Konsultasi dapat digunakan oleh dua konsulti atau lebih sesuai dengan konsulti yang dikehendakinya. Konsultasi itu bisa digunakan di kantor, di sekolah, di tempat yang disetujui oleh klien dan juga konselornya, atau di tempat kerja konselor. Namun tempatnya itu harus kondusif dan juga rileks agar asas-asas konseling dan juga teknik-teknik konseling bisa disampaikan dengan baik. Selanjutnya ada tujuan umum dari konsultasi. Tujuan umum dari konsultasi ini agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani masalah dari pihak ketiga. Tujuan khususnya itu agar berupa wawasan, terus tindakan agar suasana atau permasalahan yang dialami pihak ketiga dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada komponen. Komponen itu berdiri dari mempunyai 3 person. Yang pertama itu ada konselor, yang kedua ada konsulti, yang ketiga ada pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada konselor. Konselor itu adalah tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Yang kedua ada konsulti. Ya, konsulti di sini adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar masalah pihak ketiga cepat diselesaikan. Yang ketiga ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di sini adalah individu yang memiliki persoalan yang harus diselesaikan oleh konselor. Yang selanjutnya ada asas. Asas ini memiliki etika dasar konseling. Nah, etika dasar konseling memiliki 3. Yang pertama ada kesukarelaan, yang kedua itu ada kerahasiaan, dan ketiga keputusan diambil oleh klien sendiri. Nah, yang selanjutnya memiliki kemandirian. Kemandirian memiliki 5. Yang pertama ada menerima dan memahami diri sendiri secara positif dan juga dinamis. Yang kedua, menerima dan memahami lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat itu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima adalah mewujudkan diri sendiri. Nah, setelah itu ada asas-asas lain. Asas-asas lain itu adalah ada beberapa cabang asas. Yang pertama ada kenormatifan, kedinamisan, tutwuri handayani, kekinian, kegiatan, alih tangan kasus, dan keterpaduan. Yang selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan di sini adalah bahwa konseling perorangan itu penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, dilakukan kepada tenaga ahlinya. Nah, sejumlah individu yang mengalami masalah. Nah, selanjutnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ia tangani. Yang pertama harus ada wawasan. Konselor itu harus memiliki wawasan agar dia memecahkan suatu masalah dengan pengetahuannya sendiri. Nah, pengetahuan itu harus memiliki cukup atau memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan keterkaitan antara pihak ketiga atau masalah pihak ketiga. Nah, yang ketiga ada keterampilan. Seorang konselor harus memiliki keterampilan untuk menangani permasalahan pihak ketiga. Memerlukan sejumlah keterampilan agar cukup menarik. Yang selanjutnya ada nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh konselor. Itu adalah nilai-nilai yang cukup untuk memperlihatkan kepada konsulti atau juga pihak ketiga supaya terlihat menarik dan juga terlihat dipercaya karena dia mempunyai nilai-nilai. Contohnya nilai moral, nilai sosial, nilai agama atau agamis. Nah, yang terakhir ini ada sikap. Tentunya sikap konselor itu harus baik, harus punya attitude yang baik agar konsulti dan pihak ketiga ini
bisa bisa melihat kita mempunyai sikap yang baik dan dicontoh oleh mereka. Nah, selanjutnya ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Nah, di sini mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga, namun proses layanan seringkali tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Layanan justru tertuju pada diri konsulti sendiri. Materi pengembangan itu di sini bahwa dijelaskan bahwa pihak ketiga kurangnya memberikan wawasan dari konselor. Jadi konselor itu selalu banyak memberikan arahan ke konsulti. Yang selanjutnya ada teknik. Di sini teknik dibagi menjadi dua, ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik khusus itu di sini berkenaan dengan pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai hasrat, pemberian nasihat, dan juga alih tangan kasus. Contohnya latihan khusus penanganan, desensitasi, permainan peran, dialog, keluguan, dan juga seksual. Nah, di sini ada teknik umum, yaitu secara kontak, kontak mata, kontak psikologi, dorongan minimal, pengembangan dan masalah, ajakan berbicara, 3M, refleksi, pertanyaan terbuka, dan penyimpulan dan penafsiran. Selanjutnya di sini ada penguasaan teknik oleh konsulti. Nah, penguasaan teknik oleh konsulti itu di sini proses konsultasi. Konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Jadinya di sini itu adalah seorang konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan dan dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Sampai sejauh konsulti harus disiapkan dahulu. Nah, selanjutnya ada strategi BMB3. Di sini mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasinya. Yang terakhir ada keterkaitan. Keterkaitan ini ada keterkaitan jenis layanan apa yang harus kita lakukan kepada konsulti dan juga pihak ketiga. Jenis layanan di sini banyak cabangnya ya. Yang selanjutnya ada keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, di sini kegiatan pendukung itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah atau home visit, atau tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Aplikasi instrumentasi, himpunan data, dan lain-lain yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah hal penting di dalam penanganan kasus. Yang terakhir itu ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama ada perencanaan dan perorganisasian, kedua ada pelaksanaan, ketiga ada penilaian. Nah, penilaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian segera, kedua ada penilaian jangka pendek, dan ketiga ada penilaian jangka panjang. Terakhir ada tindak lanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.